Mengungkap curhat Freddy Budiman, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Slamet Pribadi dari BNN. Dan Pak Slamet, ini kita angkat satu telepon lagi Pak dari Kalimantan Tengah, Pak Wiliana. Selamat pagi Pak Wiliana. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak. Iya, kalau menurut aku itu pendapat saya beramai-ramai menyalahkan terutama Bapak Presiden kita Jokowi. Miris juga kita Mas. Selamat pagi Pak Wiliana. Ya, selamat pagi Pak. Ya, pagi Pak, pagi. Pak Wiliana, jangan lihat televisinya Pak, dikecilkan saja karena suaranya pasti delay Pak. Pendapat saya beramai-ramai menyalahkan terutama Bapak Presiden kita Jokowi. Ya, selamat pagi Pak. Halo Pak Wiliana. Iya Pak. Iya Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, oleh selama ini saya lihat di media elektronik semua kok menyalahkan pejabat yang berwenang yang menghukum oleh Freddy ini. Oleh kenapa lah? Kurang baik itu nah Pak. Oleh yang dihukum ya sudah aja dihukum. Oleh kalau nggak gitu juga nggak bosan dia itu. Oke. Baik. Ya, jadi menurut kita kalau memang pejabat itu ada yang memberikan masukan, ya diterima, tapi yang jelas. Contoh, kalau memang aparat itu mau mencari sesungguhnya, gampang, kita nggak usah istilahnya mau ngasih tahu yang jelas di mana, itu kan baik. Ya. Tapi kalau yang gembor-gemborkan terus kayak itu, saya juga nggak bisa terima oleh negara kita itu Indonesia. Baik. Kenapa harus begini? Pak Wiliana, gitu. Ya. Pak Wiliana, terkait tema kita pagi hari ini, ada beberapa oknum BNN, polisi, bahkan Bea Cukai juga yang diduga juga menerima uang dari bisnis haramnya Freddy Budiman, narkotika. Bapak percaya dengan itu? Ya, itu percaya. Baik. Cuma jangan rame-rame kita menyalahkan aparat hukum. Nah, aparat hukum ini kan banyak, Mas. Baik. Ya, jadi harus jelas dulu siapa yang memang terlibat, baik, siapa yang nggak terlibat. Jangan disatukan aparat hukum semua gitu, nah Pak, maksud aku. Gitu. Baik, Pak Wiliana, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ini menarik sebetulnya. Saya setuju dengan Pak Wiliana ya, bahwa di institusi penegak hukum, saya yakin banyak orang-orang yang sebetulnya masih punya integritas. Sangat banyak. Sangat banyak. Cuman ya itu dia pertanyaannya Pak Slamet. Ini kan seperti apa namanya? Ada istilah setes apa namanya? Rusak susu sebelah. Iya, rusak susu sebelah jadinya kayak gitu. Akibat tubas titik gitu kan. Ya. Nah, cuman tubas titiknya ini kok ada terus gitu, dan apa namanya? Itu yang akan menjadikan citra penegak hukum menjadi hancur sebetulnya. Nah, ini gimana caranya supaya tubas titik itu betul-betul nggak ada lagi di penegak hukum? Hukum itu yang sering saya katakan bahwa hukum itu dibangun ada 3 hal. Pertama, penegak hukumnya dibangun. Kedua, undang-undangnya dibangun. Ketiga, budaya hukumnya. Oke. Tiga tiang ini harus berjalan secara simultan. Oke. Katakanlah lalu lintas. Hadirkan petugas dalam 1 kilometer itu misalnya ada 10. Tapi kalau pemegang motornya, pengendali mobilnya ugal-ugalan, tetap saja. Oke. Jadi apakah ini akan sukses atau tidak membangun hukum, maka 3 indikator ini harus dilaksanakan semua. Jadi penegak hukumnya, undang-undangnya, plus budaya hukumnya. Oke. Dan kalau untuk saat ini permasalahannya di mana Pak? Narkotik sekarang, budaya konsumen, budaya mengkonsumsi narkotika sangat tinggi di Indonesia ini. Sangat tinggi. Sehingga dan pasarnya jadi besar kan? Sehingga permintaan meningkat, maka penawaran juga meningkat. Sementara di tengah-tengah penegak hukumnya masih belum konsisten. Masih belum komitmen, masih angin-anginan. Nah, pandangannya masyarakat seperti itu. Terus indikator surveinya, kepercayaan terhadap penegak hukum masih lemah. Ini berarti kan di dalam kan ada sesuatu. Ini memang harus kita perbaiki bersama-sama. Pak Slamet Pribadi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Makasih.